warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Haji Kusuma dengan NPM 234100136 dengan Prodi Ilmu Komunikasi 4. Di sini saya akan membahas kasus tentang seorang pemuda yang tega aniaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas gara-gara tidak diberikan helm. Media massa memiliki kekuatan dan kepentingan dalam membentuk opini publik untuk mencapai citra yang diinginkan. Salah satu kasus pembunuhan yang mencuat di media adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda gara-gara tidak diberikan helm oleh ibu kandungnya sendiri. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial ADP alias P, 20 tahun, di Malang, Jawa Timur, tega menganiaya ibu kandungnya sendiri berinisial S, 42 tahun, hingga tewas. Pelaku tega membunuh ibunya usai permintaannya dibelikan helm tak dikabulkan oleh korban. Pembunuhan sadis ini terjadi di rumah mereka di RT 03 RW 10 Kelurahan Kalirjo, Lawang, Kabupaten Malang pada Rabu 27 September 2017. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kampanye atau solusi kasus. Sebelumnya, apa sih itu kampanye atau solusi kasus? Kampanye atau solusi kasus adalah usaha untuk mencari jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Upaya penyelesaiannya melalui pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu. Fenomena terhadap kurangnya kepedulian terhadap sesama kini semakin memudar. Maka dari itu, perlunya kampanye atau solusi kasus terhadap suatu permasalahan. Kasus pembunuhan adalah isu yang sangat serius dan kompleks. Penanganannya melibatkan banyak aspek, termasuk hukum, kesehatan mental, dan pencegahan kejahatan. Berikut beberapa kampanye atau solusi masalah untuk mengatasi atau mencegah kasus pembunuhan tersebut. Untuk yang pertama, kampanye kesadaran tentang kesehatan mental. Kampanye tersebut dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, menghilangkan stigma, dan menyediakan sumber daya untuk individu yang mengalami masalah kesehatan mental. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penyuluhan kepada masyarakat tentang tanda-tanda peringatan dan cara mendukung orang yang mungkin mengalami kesulitan emosional dapat membantu mencegah situasi yang ekstrim. Oke, yang kedua ada program kesejahteraan keluarga. Program pencegahan yang fokus pada kesejahteraan keluarga dapat membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya sehingga faktor ekonomi tidak menjadi penyebab terhadap kasus pembunuhan. Yang nomor 3, pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi.
Kampanye dan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dapat membantu mengatasi tekanan yang mungkin muncul dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Oke, yang keempat ada pengembangan program pemulihan dan rehabilitasi. Fokus pada pengembangan program pemulihan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, khususnya yang melibatkan gangguan kesehatan mental, dapat membantu mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan. Untuk yang kelima, penguatan sistem hukum. Kampanye untuk penguatan sistem hukum termasuk penegakan hukum yang adil dan efisien, serta hukuman yang sesuai dengan kejahatan dapat membantu mencegah tindakan kriminal dan memberikan keadilan kepada korban. Untuk yang keenam, kampanye anti kekerasan domestik. Kekerasan dalam rumah tangga sering terkait dengan kasus pembunuhan. Kampanye anti kekerasan domestik dapat menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam hubungan, menyediakan bantuan kepada korban, dan mempromosikan hubungan yang sehat. Nah, ini yang terakhir, nomor 7, advokasi untuk peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan mental. Mendorong dan mendukung kebijakan yang meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan mental dapat menjadi solusi untuk membantu individu yang membutuhkan bantuan. Pendekatan terhadap masalah ini perlu melibatkan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat umum. Selain itu, pendidikan karakter terhadap anak-anak perlu dilakukan agar kelak anak di masa depan tidak melakukan kejahatan kriminal. Pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan formal, yaitu sekolah, maupun pendidikan non-formal lingkungan keluarga. Sekiranya cukup untuk kampanye atau solusi kasus yang saya buat atau analisa ini. Untuk selanjutnya, simak video berita kasus yang menjadi judul pada laporan ini. Seorang anak di Kabupaten Malang tega menganiaya ibunya hingga tewas. Ibu kandungnya sendiri hingga tewas. Penyebabnya sepele, hanya karena sang ibu tidak mau membelikan helm untuk tersangka. Aman Dwi Prayoga ditangkap anggota Reskrim Polres Malang karena tega menganiaya hingga tewas ibu kandungnya sendiri. Penyebabnya sangat sepele, tersangka tak dibelikan helm oleh korban. Aplikasinya gimana? Contohnya gimana? Nggak terlalu mementingkan kakak sama adik, orang minta helm. Terus? Minta helm nggak dikasih, kamu sakit hati? Iya, kalau kakak minta motor dibelikan, Pak. Dia merekayasa TKP. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi temukan adanya indikasi pembunuhan berencana. Salah satunya terjadi rekayasa tempat kejadian perkara oleh tersangka. Sekitar 2:30 dia pura-pura keluar. Setelah merekayasa TKP tentunya, dia merekayasa TKP seolah-olah TKP tersebut adalah TKP bunuh diri. Seolah-olah ibunya bunuh diri. Dia keluar, dia nyampaikan kepada familinya yang di sekitar rumahnya bahwa tolong dilihat ibu saya bunuh diri, coba cek di kamar. Hingga Rabu siang, tersangka masih jalani pemeriksaan di Mapolres Malang. Ia diancam hukuman mati jika terbukti lakukan pembunuhan berencana. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Sekian dari saya. Jika ada salah kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.